Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Felicia dengan NIM 241091220020 dari kelompok anatomi 16 dengan kakak Asprak, Kak Dimas, Ari Muzaki Putra. Di video hari ini saya akan menjelaskan yaitu terkait dengan sistem dan fungsi dari sistem muskuloskeletal. Nah, untuk lebih tepatnya, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, saya akan membahas sistem dan fungsi umum dari muskuloskeletal yang terdiri dari anatomi umum, termasuk bagian tulang, sendi, dan juga ototnya. Kemudian, yang kedua, saya akan membahas anatomi muskuloskeletal berdasarkan regionnya, yang meliputi dari bagian membri superioris, inferioris, capitis, dan juga trunkus. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai sistem vaskularisasi dan juga inervasi, yaitu yang terkait dengan suplai darah dan saraf pada sistem muskuloskeletal tubuh kita. Nah, sebelumnya, pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana tubuh kita itu bisa bergerak dengan begitu lincah, kita bisa melakukan berbagai aktivitas? Nah, jawabannya itu terletak pada sistem muskuloskeletal kita. Sistem ini adalah kombinasi dari tulang, sendi, dan juga otot yang bekerja sama untuk memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari kita berjalan, berlari, hingga tersenyum. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai secara umum tentang tulang dan juga ototnya dan juga sistem sendinya. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang sistem skeletal dari tubuh kita. Nah, tulang ini adalah suatu fondasi yang kuat bagi tubuh kita. Bayangkan saja tulang kita itu sebagai kerangka bangunan. Tulang inilah yang memberikan bentuk, dukungan, dan juga perlindungan bagi organ-organ vital tubuh kita. Nah, komposit tulang itu sendiri unik. Tulang ini terbuat dari campuran bahan organik seperti kolagen dan yang lentur dan juga mineral anorganik seperti hidroksiapatit yang keras. Kombinasi dari bahan organik dan anorganik ini membuat tulang kita itu kuat, namun tetap fleksibel. Nah, ada 4 jenis sel utama yang bekerja untuk menjaga kesehatan tulang kita. Yang pertama yaitu ada osteoblast. Osteoblast ini adalah pembangun tulang yang menghasilkan matriks tulang baru. Kemudian ada osteosit, yaitu merupakan penjaga tulang yang memelihara matriks tulang dan berkomunikasi dengan sel-sel yang lain. Kemudian ada osteoklas, yaitu penghancur tulang yang membersihkan matriks tulang yang rusak atau tua. Kemudian ada sel pelapis tulang, yaitu sebagai pelindung permukaan tulang yang tidak aktif. Nah, pembentukan tulang ini terbentuk melalui 2 cara. Yang pertama ada cara osifikasi intramembranosa. Nah, proses ini terjadi langsung dari jaringan ikat, misalnya dari tulang tengkorak kita. Kemudian ada cara osifikasi endokondral, yaitu pembentukan tulang melalui model tulang lawan, misalnya tulang panjang seperti tulang paha. Nah, dalam sistem penamaan tulang itu seringkali juga menggambarkan bentuk, lokasi, atau fungsinya. Misalnya femur atau tulang paha yang berasal dari bahasa Latin yang berarti paha. Kemudian saya akan membahas mengenai juga pembagian regio pada sistem skeletal manusia yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu ada bagian regio kepala atau caput, kemudian ada regio leher atau kolum, kemudian ada regio dada atau toraks, kemudian ada regio perut atau abdomen, kemudian ada regio panggul atau pelvis, kemudian ada regio anggota gerak atau membrum. Nah, anggota gerak atau membrum ini sendiri terbagi menjadi anggota gerak atas atau membrum superius dan juga anggota gerak bawah membrum inferius. Anggota gerak atas atau membrum superius ini terdiri dari fossa axillaris, deltoidea, regio brachii, regio cubiti, regio antebrachii, dan regio manus. Kemudian untuk anggota gerak bawah atau membrum inferius ini terdiri dari regio glutea, regio femoris, regio genus, regio cruris, dan juga regio pedis. Nah, tulang ini sendiri dianggap sebagai elemen mati dan keras.
Sebenarnya, tulang ini adalah jaringan hidup yang terus-menerus dan diperbaharui. Mereka bukan hanya sebagai penyangga tubuh kita, tetapi juga sebagai pelindung vital. Seperti tulang rusuk yang menjadi perisai bagi tubuh kita untuk melindungi organ-organ kita seperti jantung dan juga paru-paru, atau juga tengkorak yang menjaga otak kita. Kemudian ada penyimpanan mineral. Kandungan mineral ini disimpan dalam tulang kita, bisa jadi bang kalsium dan juga fosfor bagi tubuh kita, yang penting untuk berjalannya fungsi saraf, otot, dan juga banyak proses sistem tubuh lainnya. Kemudian juga sebagai pembangkit sel darah, yaitu yang terjadi di dalam sumsum tulang, sel-sel darah merah dan juga putih yang diproduksi, yang memastikan kita untuk tetap sehat dan juga kuat. Kemudian, tulang juga memiliki bentuk dan ukuran yang unik, sehingga tulang ini berkontribusi pada postur dan juga proporsi tubuh kita. Jenis-jenis tulang tuh ada banyak. Yang pertama ada tulang panjang, seperti tulang paha dan juga tulang lengan yang berfungsi sebagai tuas untuk pergerakan. Kemudian ada tulang pendek, seperti tulang pergelangan tangan dan juga kaki kita, yang memberikan stabilitas dan juga dukungan. Kemudian ada tulang pipi, seperti tulang tengkorak dan tulang dada, yang melindungi organ dan menyediakan permukaan luas untuk perlekatan otot. Kemudian ada juga tulang tidak beraturan atau tulang irregularis, yaitu seperti bagian tubuh belakang kita yang memiliki bentuk yang kompleks yang mendukung untuk berbagai fungsi dan juga sistem dari tubuh kita. Untuk materi yang kedua, saya akan membahas mengenai sistem artikular atau sendi. Sendi ini dapat diartikan sebagai jembatan pergerakan yang fleksibel. Sendi ini sendiri adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Sendi inilah yang menjadi kunci dari pergerakan yang mulus dan juga efisien. Jenis-jenis sendi juga ada beberapa. Yang pertama ada sendi engsel. Ini yang seperti yang terjadi pada siku dan lutut kita, yang memungkinkan gerakan satu arah seperti membuka dan juga menutup pintu. Kemudian ada sendi peluru, seperti bahu dan pinggul kita, yang memungkinkan gerakan ke segala arah seperti memutar lengan atau kaki. Kemudian ada sendi putar, seperti antara tulang atlas dan juga aksis di leher, yang memungkinkan gerakan rotasi seperti menggelengkan kepala. Kemudian ada sendi pelana, contohnya seperti sendi yang ada di ibu jari kita. Nah, ibu jari kita ini dapat bergerak ke berbagai arah, terutama ke samping kiri dan juga kanan, serta ke depan dan juga belakang. Kemudian untuk sistem muskularnya, otot ini sendiri adalah jaringan yang bertanggung jawab untuk menghasilkan suatu gerakan. Otot ini bekerja sama dengan berkontraksi dan juga melakukan relaksasi untuk menarik tulang yang nantinya untuk menciptakan sebuah gerakan. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari otot kita. Yang pertama ada otot rangka. Otot rangka ini melekat pada tulang dan memungkinkan gerakan sadar. Otot inilah yang kita gunakan untuk berjalan, berlari, mengangkat, dan juga melakukan berbagai aktivitas lainnya. Ciri-ciri dari otot rangka ini yaitu berbentuk silindris panjang, memiliki serabut yang membentuk jaringan otot, memiliki banyak inti sel, memiliki pola bergaris-garis atau berlurik-lurik seperti namanya, dan bekerja secara sadar. Mudah lelah, dapat dilatih dan juga dikembangkan, juga dapat menghasilkan panas, melekat pada rangka tubuh kita, dan bagian kedua ujungnya itu mengecil. Kemudian untuk otot yang kedua ada otot polos. Otot polos ini ditemukan di dinding organ internal seperti usus dan juga pembuluh darah kita. Otot polos inilah yang bekerja secara otomatis untuk mengatur fungsi tubuh seperti pencernaan dan juga aliran darah. Ciri-ciri dari otot polos ini, inti selnya itu hanya satu yang terletak di tengah, kemudian bekerja secara tidak sadar atau involunteer, atau bisa disebut juga sebagai otot otonom. Reaksi kerjanya lambat dan juga teratur, tidak mudah lelah, tidak memiliki garis melintang. Kemudian terdapat pada otot pembuluh darah dan sistem pencernaan dan juga organ dalam.
Kemudian untuk otot jantung, ini ditemukan di jantung. Otot ini yang berkontraksi secara ritmis untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-cirinya, inti selnya banyak dan juga berada di tengah. Bentuknya ini memanjang, silindris, rabut selnya bercabang dan saling menyatu. Hanya terdapat di area jantung dan bekerja di luar kesadaran atau involunteer atau otot otonom. Kemudian kontraksinya kuat dan berirama, mempunyai garis melintang, bekerja terus-menerus tanpa berhenti. Kemudian untuk bagian yang keempat, di sini saya akan juga membahas tentang jaringan ikat. Jaringan ikat ini adalah jaringan yang menjadi perekat yang menyatukan beberapa bagian dalam tubuh kita. Contohnya yaitu ligamen dan tendon. Ligamen dan tendon ini adalah jenis jaringan ikat yang kuat dan juga fleksibel yang menghubungkan tulang ke tulang dan juga otot ke tulang atau tendon. Mereka memiliki kemampuan untuk memberikan stabilitas dan juga memungkinkan pergerakan. Nah, ligamen ini sendiri membantu menjaga sendi tetap stabil dan mencegah gerakan yang berlebihan. Kemudian tendon ini mentransfer gaya kontraksi otot ke tulang yang memungkinkan kita untuk bergerak. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu anatomi dari muskuloskeletal yang terdiri dari berbagai regio. Fungsi dari anatomi muskuloskeletal regional ini yaitu untuk mempelajari letak geografis otot dan tulang pada bagian tubuh. Nah, anatomi regional yang relevan dengan sistem muskuloskeletal ini meliputi bagian yang pertama, yaitu ada membrum superioris atau anggota gerak atas yang terdiri dari membrum superioris yang terdiri dari beberapa regio, yaitu termasuk fossa axillaris atau ketiak, kemudian ada regio deltoid atau bahu, kemudian ada regio brachii atau lengan atas, ada regio cubiti atau siku, kemudian ada regio antebrachii lengan bawah, dan juga regio manus atau tangan. Tulang-tulang pada bahu ini terdiri dari clavicula atau tulang selangka, ada scapula pada bagian belakang dan atau tulang belikat, dan sendi glenohumeral. Otot-otot bahu ini meliputi musculus deltoid, musculus subscapularis, musculus supraspinatus, kemudian ada musculus infraspinatus, ada musculus teres mayor dan musculus teres minor. Kemudian untuk membrum inferioris atau anggota gerak bawah kita terdiri dari regio glutea atau pantat, kemudian ada regio femoris atau paha, kemudian ada regio genu atau lutut kita, ada regio cruris atau tungkai bawah, dan regio pedis atau kaki. Otot-otot pada regio glutea ini termasuk musculus gluteus maximus, musculus gluteus medius, musculus gluteus minimus, dan musculus tensor fasciae latae, musculus piriformis, musculus obturatorius infernus, musculus obturatorius externus, musculus gemellus superior, musculus gemellus inferior, dan musculus quadratus femoris. Kemudian ada juga bagian capitis atau kepala. Tulang pembentuk kranium ini terdiri dari neurocranium, yaitu osteofrontale atau tulang dahi, kemudian ada osteoparietale atau tulang ubun-ubun, kemudian ada osteotemporale atau tulang pelipis, kemudian ada juga osteooccipital, yaitu tulang kepala pada bagian belakang, kemudian osteoethmoidal, yaitu tulang tapis, kemudian ada osteosphenoidal, tulang baji. Kemudian untuk trunkus atau badan tubuh, yaitu ada skeleton trunki yang terdiri dari kolumna vertebralis atau tulang belakang kita, kemudian ada tulang costa atau tulang iga atau biasa kita bilang sebagai tulang rusuk, kemudian ada sternum atau tulang dada. Kemudian kolumna vertebralis ini tersusun seperti tiang yang melengkung dan terdiri dari vertebra cervicalis atau tulang leher, kemudian ada vertebra thoracalis, tulang punggung, kemudian ada vertebra lumbalis, tulang pinggang, kemudian juga ada vertebra sacralis, dan juga osteococcygeus atau tulang ekor kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem vaskularisasi dari sistem muskuloskeletal. Kemudian kita masuk ke sistem vaskularisasi dari sistem muskuloskeletal kita. Fungsinya yaitu untuk menyuplai darah
dari tubuh kita, khususnya ke bagian dari sistem muskuloskeletal. Nah, sistem muskuloskeletal ini yang tadi kita jelaskan yaitu terdiri otot, tulang, tendon, dan juga ligamen, serta juga terdapat tulang rawan dan juga sendi. Ini tentunya memerlukan suplai darah yang kaya untuk mempertahankan fungsi dan juga vitalitasnya. Vaskularisasi ini penting untuk penyediaan nutrisi, pembuangan limbah, dan juga penyembuhan dan juga regenerasi. Mungkin faktor penyembuhan jaringan setelah cedera atau kerusakan. Yang pertama, kita akan masuk ke sistem vaskularisasi dari tulang kita. Nah, tulang ini sendiri memiliki sistem vaskularisasi yang kompleks, yang terdiri dari arteri nutrisi atau arteri besar yang masuk ke tulang kita melalui foramen nutrisi, yang menyediakan sebagian besar suplai darah ke diafisis atau batang tulang. Setelah masuk, arteri ini bercabang menjadi arteri inframedular yang berjalan di sepanjang rongga sumsum tulang. Kemudian ada arteri periosteal. Arteri ini adalah arteri kecil yang memasok periosteum atau lapisan luar tulang kita. Arteri ini penting untuk pertumbuhan dan juga perbaikan tulang, terutama pada masa kanak-kanak. Kemudian ada arteri metafisial dan epifisial. Arteri inilah yang memasok metafisis atau bagian tulang antara diafisis dan juga epifisis, dan juga bagian ujung tulang. Arteri ini berasal dari arteri yang memasok sendi di dekatnya. Kemudian untuk otot ini sendiri mendapatkan suplai darah yang kaya dari arteri muskular dan juga vena muskular. Nah, arteri muskular ini adalah arteri yang berjalan sejajar dengan serat otot dan bercabang menjadi kapiler-kapiler kecil yang mengelilingi setiap serat otot. Kepadatan kapiler dalam otot ini juga sangat tinggi, terutama pada otot yang aktif secara metabolik. Kemudian untuk vena muskular, pembuluh darah vena inilah yang mengalirkan darah dari otot kembali ke sirkulasi sistemik. Vena ini berjalan sejajar dengan arteri muskular dan memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Kemudian ada juga sistem vaskularisasi dari sendi, tendon, dan juga di ligamen. Nah, sendi ini mendapatkan suplai darah dari arteri yang mengelilingi sendi. Arteri ini membentuk jaringan vaskular yang kompleks di sekitar kapsul sendi dan membran sinovial. Kemudian, untuk tendon ini memiliki suplai darah yang relatif sedikit dibandingkan dengan sendi, tulang, dan juga otot. Vaskularisasi dari tendon ini berasal dari pembuluh darah yang berjalan di sepanjang permukaannya, dari pembuluh darah yang masuk dari jaringan yang sekitarnya. Suplai darah yang terbatas membuat tendon dan ligamen ini juga lebih rentan terhadap cedera dan juga penyembuhan yang cepat. Kemudian untuk sistem inervasi dari sistem muskuloskeletal kita, ini penting untuk kontrol motorik, sensasi, dan juga fungsi refleks. Saraf ini yang memberikan untuk kontrol motorik, yang menghantarkan impuls saraf dari otak ke sumsum tulang belakang dan juga otot, menyebabkan kontraksi dan juga gerakan. Kemudian saraf memberikan sensasi. Saraf sensorik inilah yang menghantarkan informasi sensorik seperti nyeri, sentuhan, tekanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga saraf yang terlibat dalam refleks, yaitu respons otomatis terhadap rangsangan. Kemudian untuk lebih jelasnya, tulang kita itu diinervasi oleh saraf periosteal yang mengikuti arteri dari periosteal. Saraf ini terutama menghantarkan sensasi dari rasa nyeri tersebut. Kemudian otot kita ini diinervasi juga oleh saraf motorik dan juga sensorik. Nah, saraf otot ini bercabang menjadi banyak di setiap ujung serat otot yang membentuk taut neuromuskular, tempat impuls saraf ini transmisikan ke otot yang menyebabkan nanti kontraksi. Kemudian untuk inervasi dari sendi, tendon, dan ligamen, sendi ini juga kaya akan saraf sensorik yang memberikan informasi tentang posisi sendi dan juga gerakan dan juga nyeri. Kemudian tendon dan ligamen kita tuh juga mengandung saraf sensorik, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan saraf yang terdapat di sendi. Nah, mungkin ini saja penjelasan saya mengenai fungsi dan juga sistem dari muskuloskeletal yang terkait dengan sistem anatominya dan juga inervasi dan vaskularisasi. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat.